Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala wa la yaqtadi at-takrara ala sahih. Dan juga perintah apabila ada perintah, apakah harus dikerjakan berulang-ulang? Jadi misalkan ada perintah untuk puasa, sum dari syariat misalkan. Dari syariat ada perintah untuk berpuasa, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat misalkan. Apakah perintah tersebut itu berfaedah harus dikerjakan berulang-ulang? Hendaklah kamu sholat. Apakah harus sholatnya harus diulang berapa kali atau hanya cukup satu kali? Jadi misalkan ada perintah dari syariat, sholli, hendaklah kamu sholat. Apakah harus sholat beberapa kali atau cukup sholat satu kali? Kata beliau di sini, musannif, wala yaqtadi takrar ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, bahwasanya perintah itu tidak menuntut harus berulang-ulang. Jadi cukup dikerjakan satu kali, kecuali ada qarinah, kecuali ada tanda yang mengharuskan bahwasanya perintah tersebut harus diulang beberapa kali, seperti kewajiban sholat, di mana kewajiban sholat itu ada perintah agar dikerjakan setiap hari. Begitu juga perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan setiap tiba bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Apabila kalian itu menyaksikan hilal, maka hendaklah kalian itu puasa. Jadi diwajibkannya puasa setiap melihat hilal di bulan Ramadan. Maka di sini ada perintah tapi juga ada qarinah, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Maka kita puasa setiap bulan Ramadan. Kita sholat 5 waktu setiap hari. Kenapa? Karena ada dalil yang mewajibkan untuk mengulang kalam tersebut. Ya, jadi ini adalah pelajaran usul fikih yang ketiga kalinya ya. Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri. Nah, coba kenapa perintah itu? Kenapa kalau ada perintah itu cukup dilakukan satu kali selagi tidak ada qarina ya, dengan catatan selagi tidak ada qarina, tidak ada tanda yang mengharuskan harus berulang-ulang. Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi, karena maksud dari perintah adalah terwujudnya perkara yang diperintah. Terwujudnya perkara yang diperintah. Dan itu terwujudnya perkara yang diperintah yatahaqqaqu bil marratil wahidah, bisa diwujudkan hanya dengan satu kali. Misalkan ada tuntutan untuk puasa, hendaklah kamu puasa, lalu dia melaksanakan ibadah puasa satu hari full dan bisa dikatakan sah, maka dia sudah memenuhi permintaan tersebut. Jadi dilakukan satu kali berarti sudah cukup. Kenapa? Karena yang diminta sudah terwujud. Maka ya tidak harus mengulang lagi. Ya tahaqqaqu bil marratil wahidah. Ya, dengan catatan seperti yang saya katakan tadi, tidak ada qarinah. Wal aslu bara'atu zimmah. Pada dasarnya orang itu terbebas. Pada dasarnya bara'atu zimmah. Orang itu terbebas mimma zada 'alaiha, dari apa? Dari lebihnya. Mimma zada, dari lebihnya. Disuruh puasa ya berarti cukup satu kali. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya perkara yang dituntut itu bisa terwujud bil marratil wahidah, dengan satu kali. Nah, oleh karenanya di sini ditegaskan oleh beliau, illa idza dallad dalilu ala qasdit takrar, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan harus diulang-ulang.
illa idza dalla dalilu ala qasdi takrar, kecuali apabila ada dalil yang mengharuskan harus berulang-ulang. Maka ketika ada perintah lalu ada dalil yang mengharuskan perintah tersebut itu diulang-ulang, atau pekerjaan atau tuntutannya harus diulang, fayu malubihi, maka perintah untuk atau pekerjaan tersebut harus diulang-ulang. Seperti apa contohnya perintah tapi ada tanda yang mengharuskan diulang-ulang? Kal amri bis shalawatil khams, seperti perintah akan kewajiban sholat 5 waktu. Wal amri bi shaumi Ramadan, dan juga seperti contoh perintah agar melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, maka ketika itu wajib diulang-ulang. Setiap kali tiba bulan Ramadan maka harus puasa. Setiap hari harus melaksanakan sholat 5 waktu. Maka tidak bisa mengambil keringanan sendiri, ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan syariah. Wa muqabilus sahih annahu yaqtadi takrar. Jadi ada qaul yang kedua yang mengatakan bahwasanya perintah itu harus diulang-ulang, ya. Perintah harus diulang-ulang. Begitu ada perintah sholih, misalkan adalah kamu sholat, maka harus diulang tuh sholatnya. Walaupun ada dalil atau tidak ada dalil, harus diulang. Sehingga dampaknya apa? Fayastau'ibul umur. Mungkin makmur ini ya, bukan umur. Ini mungkin kesalahan cetak ya, mungkin yang megang kitab nuskhah lain, mungkin di sini makmur. Fayastau'ibul ma'muru bil matlubi. Maka orang yang diperintahnya tadi harus melakukan apa yang dituntut. Fayastau'ibul ma'muru bil matlub. Maka orang yang diperintah harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Ma yumkinuhu, apa yang dia bisa, min zamanil umri, semasa ia masih hidup. Jadi ketika ada perintah sholli, hendaklah kamu sholat, maka harus sholat, ya. Sholat selama ia masih hidup harus sholat. Haitsu la bayana li amril ma'muri bihi, apabila tidak ada keterangan terhadap waktu perintah tersebut. Sholli syahron, misalkan hendaklah kamu sholat 1 bulan, ya, tidak ada keterangan 1 bulan, sholli begitu saja, maka harus diulang-ulang sampai mati, ya. Menurut qaul yang kedua nih, kenapa lintifai murajjih ba'dihi ala ba'din? Lintifai karena tidak adanya murajjih yang menguatkan sebagian ala ba'din atas sebagian yang lain. Apa maksudnya? Lintifai murajjih ba'dihi ala ba'din. Misalkan ada perintah sholli. Lalu dia hanya melakukan atau melaksanakan sholat hanya 2 hari. Selebihnya dia tidak melakukan sholat. Berarti seakan-akan 2 hari yang dia melaksanakan sholat tadi seakan-akan ada keistimewaan. Padahal kata beliau tidak ada yang lebih menguatkan antara satu saat dengan saat yang lain. Jadi harus disamaratakan. Kalau sekarang ya sholat, ya berarti harus sholat. Selamanya seperti itu. Insyaallah yufham.